Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, ayyuhas shaimin was shaimat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, ayyuhas shaimin was shaimat, tak terasa kita sudah berada di tanggal 11 Ramadan. Itu berarti sepertiga Ramadan sudah kita lalui. 10 pertama bulan Ramadan sudah kita lewati. Begitu cepat rasanya Ramadan berlalu. Padahal rasa-rasanya baru saja kita berjumpa dengan bulan Ramadan itu. Memang karena bulan Ramadan itu seperti yang difirmankan oleh Allah, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanya hari-hari yang terbilang. Kata para ulama ahli tafsir, ay qalilah fi ghayatis suhulah. Sebentar waktunya, tidak lama dia. Dia berlalu kadang dengan sangat cepat, tanpa dirasa. Itu bisa kita rasakan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Namun subhanallah, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berlalunya hari demi hari bulan Ramadan ini, terkadang kita rasakan semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan tentu tidak sama seperti awal kali kita berjumpa dengan bulan Ramadan itu. Kekuatan ibadah yang kita rasakan tentu berbeda. Semangat pada sebagian dari kita mungkin sudah mulai redup. Kekuatan beribadah mungkin pada sebagian dari kita sudah mulai menurun. Kelezatan, kenikmatan, manisnya beribadah tidak sama seperti awal kali kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang tadinya kita bisa merasakan manisnya ibadah Ramadan itu, lezat dan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan itu, seiring dengan bertambahnya waktu, kini kian meredup, kini kian menurun. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebahagian dari kita terkadang cenderung ingin cepat-cepat selesai beribadah. Makin cepat, makin mantap katanya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Padahal satu konsep yang harus kita pahami, Ramadan itu semakin mendekati akhir, semakin mulia dia.
Makanya 10 hari kedua bulan Ramadan mulai hari ini lebih utama dari 10 pertama bulan Ramadan. Dan 10 hari terakhir Ramadan nanti lebih utama dari 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Ini konsep Ramadan yang harus dipahami. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam kemuliaan Lailatul Qadar itu terletak di 10 terakhir Ramadan. Makanya disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadan, apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarahu, beliau perkencang ikat sarungnya. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, apa kiranya ibadah yang tadinya kita rasakan manis, nikmat dan lezat, kini terasa seakan hambar dan kering seiring dengan berjalannya waktu itu. Tentu kita ingin mengembalikan perasaan itu. Tentu kita ingin berusaha agar kembali bisa merasakan manisnya beribadah, lezatnya beribadah, nikmatnya beribadah itu. Karena itulah yang pernah dirasakan oleh para ulama salafun salihin, orang-orang soleh terdahulu yang ibadahnya luar biasa. Terlebih tauladan kita, figur kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyatakan, wa ju'ilatis salah qurratu aini. Salat itu, kata Nabi, dijadikan bagi saya sebagai penyejuk mataku, hal yang menenangkan hatiku, hal yang membuat aku bergembira karenanya. Nabi pernah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, buat kami tenang dengan beribadah, dengan menegakkan solat. Jadi solat itu betul-betul menjadi hal yang menyenangkan bagi Nabi, bukan menjadi beban yang berat. Kenapa? Karena Nabi telah merasakan nikmatnya beribadah. Makanya tidak heran kalau kita pernah melihat dalam sebagian riwayat, Nabi itu pernah berdiri dalam satu rakaat, beliau membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Tidak cukup sampai di situ, Nabi lanjut lagi surat An-Nisa sampai selesai. Kemudian Nabi lanjut lagi baca surat Ali Imran sampai selesai. Allahu Akbar. 5 juz lebih Nabi habiskan hanya dalam satu rakaat. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kalau makmumnya pada waktu itu adalah kita yang ada sekarang ini. Kira-kira bagaimana itu? Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan lihat betapa hebatnya sahabat itu, betapa sabarnya mereka di belakang Nabi, dan betapa kuatnya mereka berdiri menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah sekalian? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka telah merasakan nikmatnya beribadah. Orang kalau sudah nikmat, Pak, kalau sudah merasakan asiknya beribadah, lezatnya beribadah, itu tidak terasa waktu itu. Lelah, capek, loyo, tidak ada harganya lagi. Sama seperti orang kalau sudah cinta, keasikan main internet atau main game online, tidak terasa itu kan waktu itu, berjam-jam habis di situ.
Bahkan kadang sampai lupa makan. Loh, kenapa bisa begitu? Karena dia sudah merasakan asiknya bermain itu, nikmatnya bermain itu, sehingga seharian semalaman dia akan kuat. Apa rahasianya? Karena dia menikmati permainan itu. Orang yang kalau sudah hobi mancing, hobinya mancing, oh betul-betul sabar itu, berjam-jam tidak masalah, seharian tidak masalah, dia tunggu itu. Kenapa? Dia sudah rasakan nikmatnya mancing. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, begitu juga ibadah. Kalau seseorang telah merasakan manisnya beribadah, lezatnya beribadah, maka waktu berlalu berjam-jam, lelah, letih dan loyo tidak lagi terasa olehnya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya tidak heran para ulama terdahulu, mereka bisa menghatamkan Quran dalam 7 hari, ada yang dalam 5 hari. Diriwayatkan dari Imam Qatadah rahimahullah, beliau di luar Ramadan menghatamkan Quran dalam 7 hari. Di luar Ramadan. Pas tiba bulan Ramadan, beliau khatamkan Quran dalam 3 hari. Di 10 hari terakhir, beliau khatamkan Quran dalam setiap hari. Ada yang lebih hebat daripada itu. Imamuna Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menghatamkan Quran dalam sehari sebanyak 2 kali. Ada yang lebih hebat lagi. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dalam satu riwayat beliau pernah berdiri dalam 1 rakaat khatam Quran. Allahu Akbar. Ini tidak main-main ini. Mungkin kita bertanya-tanya, tidak capek kah itu? Tidak lelah kah itu? Lamanya berdiri seperti itu. Kenapa bisa begitu? Lezatnya beribadah sudah mereka rasakan. Utsman bin Affan pernah berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Andaikan hati itu bersih, kata beliau, andaikan hati itu suci, kata beliau, niscaya tidak akan pernah kenyang dengan kalam, firman dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kita butuh menghidupkan semangat beribadah, nikmatnya beribadah. Salah seorang ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah berkata, "Inna fid dunya jannatan." Sesungguhnya di dunia ini ada surga, kata beliau. "Malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Siapa yang belum memasukinya, maka dia tidak akan pernah memasuki surganya akhirat. Surganya akhirat kita sudah paham, sering dikisahkan, sering diceritakan. Surganya dunia apa? Surganya dunia, kata beliau, lazzatul ibadah, kelezatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Tapi kita sadar, memang setiap amalan itu ada masa semangatnya dan ada masa-masa di mana kita jenuh melakukannya.
persis seperti yang difirmankan oleh atau disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata Nabi, likulli amalin syirrah, setiap amalan ada masa semangat kita menjalankannya, kuat kita melakukannya, setiap amalan. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat pasti akan ada masa-masa di mana kita menemukan kejenuhan. Itu kata Nabi. Setiap amalan ada masa semangatnya, tapi ingat, akan ada titik jenuh yang akan dia rasakan. Tapi Nabi memberikan tuntunan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang tatkala dia jenuh, dia tidak keluar dari jalanku, kata Nabi, dia tak keluar dari tuntunanku, dari sunnahku, maka orang inilah yang akan beruntung dan mendapatkan petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Namun siapa yang tatkala dia jenuh, dia berpaling dari sunnahku, keluar dari jalanku, maka dialah orang yang binasa. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada 7 kiat untuk kita bisa merasakan dan mengembalikan kembali nikmatnya beribadah kepada Allah. Yang pertama, mujahadatun nafs, kesungguhan jiwa, kesungguhan hati untuk mengembalikan semangat itu. Lawan rasa malas, lawan rasa ngantuk. Terkadang jiwa ini butuh untuk dilatih, terkadang jiwa ini butuh untuk dipaksa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, maka kami akan bukakan untuk mereka jalan-jalan kami. Sebahagian ulama salaf mengatakan, inni la'adribu nafsi, sungguh aku telah mencambuk diriku untuk bisa beribadah kepada Allah. Wahia tabaki, dan jiwaku pada waktu itu dalam keadaan menangis. Thumma adribuha marratan thaniyah, lalu aku cambuk lagi untuk kedua kalinya, aku paksa lagi untuk kedua kalinya. Wahia tadhaq, dan jiwaku pada waktu itu dalam keadaan bergembira dan tertawa. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ini jamaah sekalian, karena memang jiwa itu butuh untuk dilatih, jiwa itu kadang butuh untuk dipaksa untuk bisa tegak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jiwa itu dibiarkan malas, maka kecenderungan jiwa akan mengarah kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa akan memerintahkan kepada yang buruk kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sucikan hati dari yang namanya dosa kecil, apalagi dosa besar. Kenapa jamaah sekalian? Sebab dosa yang membuat hati menjadi gersang, dosa yang membuat hati dan jiwa menjadi tertutup, dosa yang membuat kita malas beribadah kepada Allah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, persis seperti yang Allah nyatakan dalam Quran, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang telah mereka lakukan dari dosa telah menutup hati mereka sehingga tidak lagi tergerak untuk beribadah kepada Allah. Sebagian ulama kita mengatakan nikmatnya beribadah kepada Allah akan dicabut semenjak seseorang ada keinginan untuk berbuat dosa. Itu sudah dicabut kenikmatan beribadah. Nah, bagaimana lagi kalau dia melakukan dosa itu? Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga,
untuk bisa merasakan dan mengembalikan nikmatnya beribadah, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati. Hadirkan hati setiap kali mau beribadah kepada Allah. Karena sungguh betapa banyak sebahagian dari kita terkadang beribadah, lisannya saja beribadah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ada sebahagian dari kita beribadah, badannya saja beribadah, tetapi hatinya lalai, hatinya melayang entah kemana, sehingga lezatnya beribadah kurang dia rasakan. Dia baca Al-Fatihah, tapi dia nggak ngerti apa Fatihah itu. Dia ketika sujud membaca Subhana Rabbiyal Azim, tapi dia nggak paham apa ucapan dan artinya. Tatkala dia sujud mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, dia tak tahu apa makna ucapan itu. Sehingga bagaimana hatinya bisa konsentrasi untuk beribadah kepada Allah? Bagaimana untuk bisa merasakan khusyuk dalam ibadah kepada Allah? Padahal itulah yang menjadi sifat keberuntungan orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salat-salat mereka. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, untuk bisa merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hiasilah ibadah kita dengan zikir kepada Allah. Salah seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mujahidina a'zamu ajra?" Ya Rasul, siapakah mujahid yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Apa jawab Rasul? Aktsaruhum lillahi dzikra. Mujahid yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah mujahid yang paling banyak berzikir kepada Allah. Kemudian Nabi ditanya lagi, "Ya Rasulullah, ayyus shaimina a'zamu ajra?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya yang dia dapatkan? Siapa ya Rasul? Kata Rasulullah, aktsaruhum lillahi dzikra. Orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya adalah mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah. Kemudian Nabi ditanya tentang solat, tentang zakat, tentang sedekah, tentang haji. Mana yang paling utama? Kata Nabi, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Maka hiasi puasa kita dengan zikir. Dan ketahuilah jamaah sekalian, tilawatul Quran, membaca Quran juga merupakan bahagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, untuk kita bisa merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sadarilah jamaah sekalian bahwasanya tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran dan pahala. Allah tidak akan sia-siakan selama kita lakukan dengan ikhlas, selama kita jalankan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan diganjar, pasti akan dibalas. Tidak akan sia-sia dia, tidak akan percuma dia. Bahkan Allah akan lipat gandakan. Kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak cucu Adam, yudha'aful hasanah, akan dilipat gandakan kebaikannya dari 10 menjadi 700, bahkan lebih lagi daripada itu. Illa siyam, kecuali puasa, kata Nabi. Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu untukku, kata Nabi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepadanya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kiat agar kita bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahami hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 kata Nabi. Siapa yang 3 ini ada pada dirinya, maka pasti dia akan dapatkan halawatal iman, manisnya itu iman, nikmatnya itu beribadah.
Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Lalu dia cintai seseorang, dia tak cintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakraha ayyauda fil kufr ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah ia diselamatkan dari kekufuran itu, sebagaimana bencinya ia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka orang yang menjalankan tiga ini, maka dia pasti akan mendapatkan halawatal iman, manisnya itu iman, nikmat dan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat ayyuhas shaimun was shaimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan dari kiat untuk bisa mengembalikan kenikmatan, kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari-hari setelahnya ini kita mampu menjadikan Ramadan kita sebagai Ramadan yang betul-betul terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita menutup bulan Ramadan ini dengan husnul khatimah, dengan penutupan dan akhir yang terbaik. Sebab Nabi menyatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan penutupnya. Bagaimana kau menutup bulan Ramadan, maka disitulah dilihat keutamaan, kemuliaan dan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.